Ya, kita masih bersama Hermawan dan Afdi, dua siswa SMA yang berhasil menemukan alat yang mampu mengubah asap rokok menjadi oksigen. Dan kembali ke Hermawan dan Afdi. Jadi berapa lama proses untuk menciptakan alat T-Box ini? Kita membuatnya dalam 1 tahun. Dan itu dengan proses dengan bimbingan dari guru les kita, namanya Pak Pridana. Nah, mana Pak siapa? Pak Pridana. Pridana. Dan juga dari guru biologi kita, itu Pak Agus. Nah, boleh berdiri Pak Agus. Iya. Guru biologi SMA Negeri 3 Semarang. Oke. Baik. Nah, sekarang bagaimana dari semua proses pembuatan bagian mana yang paling sulit? Saat merangkai power supply-nya. Jadi membuat rangkaian modul mengubah 220 volt menjadi 2000 volt. Nah, sering gagal, banyak gagal sih. Gagalnya kenapa itu? Ya karena kami masih anak SMA, mungkin pengetahuan kami juga kurang kan, maksudnya belum. Terus karena komponen elektronya mudah terbakar seperti itu. Oke, jadi berapa kali kalian menggantikan peralatan yang ada sampai bisa jadi seperti sekarang? Kita kemarin nyobanya sampai hampir lebih dari 10 lah. 10 lebih. Jadi berapa besar kerugian orang tua di sini? Nah, itu. Nah, itu. Tapi kalau hasilnya begini pasti orang tua akan bangga. Ya, bagaimana kalau kita lihat peragaannya ya? Supaya orang di rumah maupun di studio bisa memahami. Jadi ini anggap aja apa? Ruangan smoking room. Miniatur smoking room. Oke. Dan ini penuh dengan asap rokok. Sudah diisi asap rokok tadi ya? Nyalakan. Oke. Nah, terus ketika kita nyalakan, ini fan yang di bawah ini akan menghisap asap rokok yang berada di smoking room. Kemudian dia akan melewati petir-petir ini. Nah, inilah namanya elektrostatis. Nah, jadi karbon dioksida ketika melewati petirnya itu, dia akan terjadi proses elektroforesis. Kemudian karbon dioksida akan terpecah, akan terfraksi menjadi karbon dan oksigen. Karbon akan menempel pada elektroda, ini PCB ini namanya elektroda. Dan kemudian oksigen akan dituangkan di filter room ini. Tidak semua karbon dioksida terurai sempurna. Jadi kita buat box yang atas ini untuk menghisap sisa-sisa CO2 yang berada di filter room ini. Kemudian dihisap, kemudian dia akan melewati elektroda itu, melewati petir-petirnya itu. Dia akan terpisah lagi dan oksigen akan kita alirkan lagi ke smoking room. Jadi oksigen itu bukan dibuang kemana-mana tapi dialirkan kembali. Iya. Jadi dengan demikian udara di dalam smoking room akan tetap bersih ya. Oksigennya normal, kemudian asapnya itu berkurang. Sehingga orang tidak akan merokok sembarangan lagi. Nah, makin merokok dia karena dia merasa lebih aman, makin ngebul dia lah. Yang penting itu Pak, kita mengajak para perokok agar merokok di smoking room. Oke. Nah, jika tidak, dia tidak merokok di luar smoking room. Kan itu bisa mengganggu para perokok. Ada yang merokok sambil bilang, iya di dalam situ bahaya itu. Dia keluar di sini dia ngerokoknya kan. Iya. Padahal bahaya buat orang lain ya. Nah, jadi kita buat ini prototype mesin supaya mengajak para perokok rokok di smoking room. Jadi ini sebenarnya ukuran prototype, tapi ini seharusnya gedung besar ya, ruangan. Mesinnya sebesar apa? Ini perbandingannya 1:1 dengan ruangan begini atau ini harusnya lebih kecil atau sebesar itu juga nanti? Ya, jadi alat ini tidak tergantung dengan ukuran ini, dengan ukuran miniatur ruangan. Jadi yang terikat, variabel terikatnya hanya kipasnya. Jadi semakin besar kipas, semakin banyak CO2 yang diserap, jadi semakin banyak CO2 yang diuraikan. Jadi alat ini cukup efektif, tapi kan masih sebatas prototipe, jadi masih perlu dikembangkan lagi. Seperti itu. Apa yang ingin dikembangkan? Mungkin dari segi desain kita ingin kembangkan lagi, kemudian kita ingin menambah dayanya, hingga mungkin mencapai 5.000 volt hingga 10.000 volt, supaya proses pemisahan CO2-nya semakin lebih cepat. Lebih cepat. Itu harapan ya. Ini sudah mulai jernih ini kelihatannya ya. Iya. Sebenarnya ada yang lebih cepat kalau saya lihat dibandingkan alat ini. Ini dibuka, ditiup aja. Ya, keluar. Tapi ini memang luar biasa temuan dari
dua anak muda ini. Jadi kita harus berikan aplaus untuk mereka. Kalau nanti diproduksi sudah ada gambaran berapa harganya? Tidak lebih dari 1 juta. Tidak lebih dari 1 juta, Yes. yakin? Yakin, prototipe aja 200. Ya, kita nggak usah berantem sama anak-anak. Saya meragukannya, tapi ya sudah lah. Untuk sementara kita percaya lah ya. Tapi kita harapkan tentu alat ini bisa diproduksi secara massal ya. Karena ini banyak menolong mal-mal, perkantoran untuk membuat sebuah ruangan yang lebih sehat. Sudah ada nggak yang tertarik untuk memproduksi ini secara massal? Sudah. Jadi, tapi belum ada keputusan final. Jadi, kami masih membuka bagi untuk investor dan pemerintah tentunya untuk membantu. Ini pinter ini. Sudah ada tapi masih dibuka. Siapa yang lebih menarik tawarannya? Gitu. Iya. Soalnya alat ini potensinya besar, seperti itu. Jangan jualan di sini. Udah mulai latihan jualan mereka ya. Oke, jadi harapan Hermawan dan Afdi dari penemuan ini apa? Ini belum dipatenkan. Daripada dipatenkan, kami memilih untuk mengaplikasikannya. Jadi urusan nantilah paten. Yang penting ini ngembangin bareng pemerintah sama investor, kerja bareng, menyempurnakan alat ini, aplikasikan di masyarakat. Seperti itu. Jadi kita mengajak para investor, para pengusaha, dan juga para peneliti supaya membantu kita dalam mengembangkan alat ini, supaya kita dapat memproduksikannya secara massal dan digunakan di seluruh Indonesia. Jadi dari ide kita, dari invensi kita, diproduksi oleh negara kita dan digunakan oleh negara kita. Coba ulang lagi, dari hasil penemuan kita, diproduksi oleh negara kita dan digunakan oleh negara kita sendiri. Dan dijual ke negara lain dong. Nah, itu lain. Oke, kita berikan. Terima kasih Hermawan. Terima kasih Afdi. Nanti aja. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Baik, di ujung acara ini seperti biasa saya akan membagikan sebuah buku yang akan menginspirasi Anda, yaitu Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya Jilid 3. Dan ini untuk Anda satu-satu yang ada di sini. Bagi Anda di rumah, sekali lagi Anda bisa mendapatkan buku ini secara gratis dengan mengakses website kickandy.com. Dan kali ini harapan saya, terutama buat anak-anak muda, teruslah berkreasi, cari temuan-temuan, jangan kalah dengan narasumber saya hari ini, sehingga bangsa kita akan lebih maju dari bangsa-bangsa yang lain. Sampai jumpa. Trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, cloud of white, bright blessed day, dark haze, good night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also the faces of the people going by. I see friends shaking hands, saying